Artinya kalau teman-teman nanti mendapati ya video teman-teman sekalian terjadi lonjakan seperti ini, itu artinya ada yang membagikan video teman-teman sekalian. Jumlah penontonnya juga bertambah. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya berbagi apa sih sebenarnya retensi penonton itu dan seperti apa cara kita meningkatkan retensi penonton di channel YouTube kita. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang kemarin bertanya ya, terima kasih teman-teman yang selalu bertanya. Insya Allah nanti satu persatu saya akan jawab di channel YouTube ini. Ada pertanyaan menarik tentang bagaimana cara kita meningkatkan retensi penonton dan apa itu retensi penonton ya. Baik teman-teman sekalian, perhatikan ya, ini pihak YouTube sendiri yang mengatakan ya, dan ada sumbernya teman-teman sekalian, support google.com ya. Jadi kalaupun saya misalnya tidak menggunakan sumber, teman-teman sekalian nanti bisa lihat ya, apa yang saya sampaikan juga sebenarnya itu ada sumbernya teman-teman sekalian, dan tidak sembarangan saya mengatakan tersebut ya. Nah, masalah retensi penonton teman-teman bisa lihat di sini ya. Laporan momen penting untuk retensi penonton menjelaskan seberapa baik berbagai momen di video Anda dalam mempertahankan perhatian penonton. Intinya adalah setiap menit itu penonton itu akan memperhatikan video kita. Apakah mereka meninggalkan video kita? Apakah mereka mau berbagi video kita? Apa nanti momen-momen tertentu yang kita tahu, oh ternyata di menit-menit tertentu yang menyebabkan video kita menjadi momen terbaik. Nah teman-teman nanti perhatikan ya, sehingga menjadi pelajaran bahwasannya retensi penonton begitu penting selain view ya dari hasil video kita. Kita lihat teman-teman sekalian ya. Contoh misalnya ada beberapa teknik yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, pihak YouTube mengatakan kalau nanti datanya seperti ini, garisnya mendatar pada diagram, itu artinya adalah penonton menonton bagian video tersebut dari awal sampai akhir. Menunjukkan ya, diagramnya itu mendatar, garisnya mendatar. Tidak terjadi turun yang drastis. Nah, sementara kalau teman-teman lihat lagi, penurunan terhadap ya bertahap ya, turun ya, terjadi penurunan bertahap menandakan penurunan minat penonton seiring waktu. Artinya emang pembahasan kita agak garing, makin lama makin garing, makin lama makin tidak mantap gitu loh. Ya, sehingga video tersebut umumnya mengalami penurunan penonton di sepanjang periode pemutaran. Bagaimana dengan ketiga? Teman-teman bisa lihat lonjakan muncul ketika ada peningkatan jumlah penonton yang menonton ulang atau membagikan video Anda. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat tuh. Tadinya agak turun, tahu-tahu naik, turun dikit, tahu-tahu naik. Nah, itu terjadi lonjakan di menit-menit tertentu. Dan itu artinya ada peningkatan jumlah penonton. Dan itu artinya ada yang menonton ulang dan ada yang membagikan video kita. Oke, caranya teman-teman sekalian masuk aja nanti di Google Analytics-nya ya. Pilih aja videonya, kira-kira mana yang akan kita mau bedah. Oke, pertama saya akan contohkan teman-teman sekalian, ini video saya tentang 9 teknik closing ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau terjadi lonjakan ke bawah misalnya ya, ini terjadi lonjakan ke bawah, itu menunjukkan ya mereka sudah tahu ya intro kita ya. Nah, kita bisa lihat di sini intronya apakah masih ditonton juga tuh. Ya, ini intronya masih ditonton ya, masih ditonton ya, masih menonton di sekitar detik ya ke-30. Ya, di sekitar detik ya 30 ya. Jadi artinya mereka tuh langsung ke detik ke-30 ya teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian di mana sih ya mereka mulai mau menonton itu di mana? Ini kalau kita bisa lihat teman-teman sekalian ya. Ya, penonton masih menonton di sekitar detik 30 ya. Nah, 30 detik. Nah, di situ ya, nah 70% ya. Kemudian nanti bisa teman-teman lihat di sini ya, terjadi lonjakan sedikit, kemudian ya ini standar ya, udah mulai standar ya, artinya pembahasannya mulai banyak yang menonton ya, sampai selesai ya, tidak turun drastis seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian kita bisa lihat momen terbaiknya itu di menit keberapa sih ya, teman-teman bisa lihat. Nah, momen terbaiknya itu adalah ya penonton Anda menonton lebih lama dari biasanya. Nah, di sini yaitu di pembahasan utama saya ya, pembahasan saya adalah tentang teknik closing dengan WA marketing. Maka orang langsung ke menit ke sini nih, menit ke-1 nih. Ya, mungkin embel-embel saya terlalu banyak membahas sebelum ke materi utama.
Padahal penonton kita pengennya langsung ke materi utama. Itu makanya teman-teman sekalian, kalau teman-teman bikin video, jangan kelamaan. Materi utamanya apa? Jangan kelamaan, jangan kebanyakan intro, jangan kebanyakan muqaddimah ya. Itu ada beberapa teman saya tuh dia malah muqaddimah gitu ya. Semoga teman-teman semua sehat, dia bilang begitu kan. Kemudian dia sampaikan lagi ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Itu nggak usah teman-teman sekalian ya. Jadi boleh ya kalau teman-teman ceramah ya di masjid silakan ya. Tapi kalau di channel YouTube langsung aja ke pokok utama saja teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini artinya teman-teman bisa lihat ya, tadi berdasarkan data ya, kalau dia datar seperti ini ya, itu artinya penonton menonton di bagian video tersebut dari awal sampai akhir. Ya, tapi kelihatan di sini ini langsung langsung turun drastis, menunjukkan ya orang pengen langsung ke momen utamanya saja. Mulai dari sini tuh terjadi penontonnya mulai nggak berhenti nonton sampai selesai. Oke. Nah, bagaimana dengan video kedua Mas Didik? Ya. Ini jumlah retensi penontonnya berapa? Jumlah retensi penontonnya 43,3%. Sebenarnya berapa sih sebaiknya retensi penonton itu? Sebaiknya kalau menurut saya teman-teman sekalian, sebaiknya kalau bisa jangan di bawah 30%. Kalau di bawah 30% itu berarti videonya banyak yang harus kita perbaiki. Mungkin kualitas videonya, mungkin materinya tidak menarik, mungkin terlalu banyak embel-embel, ya mungkin teman-teman kebanyakan AU sehingga tidak menarik, ya sehingga jangan kelamaan juga teman-teman sekalian, sehingga retensi penonton kita biar supaya lebih besar. Oke. Teman-teman bisa lihat lagi teman-teman sekalian ya. Ini ada video berikutnya ya, video berikutnya yang saya akan tunjukkan ya. Nah, di sini retensi penontonnya itu 40,1%, yaitu video saya tentang Google Keyword Planner yang pernah di-share ratusan orang pada saat itu ya. Saya akan tunjukkan teman-teman sekalian. Nah, di sini tuh intronya tidak ditonton lagi. Makanya sebenarnya intro tuh ya kalau bisa buat yang lebih fresh lagi teman-teman sekalian biar supaya ditonton ya. Mungkin orang ini intro Mas Didi udah tahu dah, jadi nggak usah ditonton ya. Jadi kalau turun drastis itu berarti tidak ditonton ya. Ini kita lihat ya, ini turun drastis, ini dah. Nah, mengabaikan nih, penurunan berarti penonton mengabaikan melewati bagian tertentu. Artinya, kalau turun drastis seperti ini, berarti penonton mengabaikan video saya yang bagian depan. Bagian depan itu intro ya teman-teman sekalian ya. Jadi mereka tidak mau nonton di intro saya, mungkin udah tahu ya. Momen terbaik. Nah, momen terbaik mulai dari sini nih. Ya. Di menit pertama nih ya, di menit-menit pertama karena saya langsung ke materi bagaimana cara riset keyword dengan Google Keyword Planner. Langsung di sini tuh orang-orang tuh mulai mau menonton. Oke, kemudian lonjakannya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di situ lonjakan muncul ketika ada peningkatan jumlah penonton yang menonton ulang atau membagikan beberapa momen video Anda. Jadi, ini video saya tahu-tahu nanti terjadi lonjakan di menit 2 ya, di menit 52 detik. Ini terjadi lonjakan nih. Kita lihat lonjakan ya, ada 2 lonjakan teman-teman sekalian. Lonjakan pertama, ini lonjakan kedua. Ya. Nah, ini momen-momennya nih. Nah, mungkin kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat daging yang mungkin orang lain banyak nonton di menit-menit ini nih. Ya, lonjakannya ini nih ya. Sehingga penontonnya semakin lebih banyak, peningkatan jumlah penonton, kemudian menonton ulang dan membagikan beberapa momen video Anda. Nah, artinya kalau teman-teman nanti mendapati ya video teman-teman sekalian terjadi lonjakan seperti ini, itu artinya ada yang membagikan video teman-teman sekalian. Jumlah penontonnya juga bertambah. Kemudian terjadi penurunan lagi pelan dan ini ditonton sampai akhir ya teman-teman sekalian ya. Ditonton sampai akhir. Nah, ini lonjakan akhir. Nah, ini outro saya nih. Orang sudah malas nonton outro saya mungkin ya. Tapi udah sampai ke menit 12:01 itu sudah bagus sekali, mereka mau bertahan menonton video kita. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita bisa kita buat kesimpulan bahwasannya yang pertama yang bisa teman-teman pastikan adalah kalau bisa 10 detik pertama itu adalah dagingnya aja dulu teman-teman sekalian, sehingga mereka mau menonton. Ini tentang apa dulu nih, akhirnya mau menonton. Kemudian intronya kalau bisa diganti-ganti kalau bisa ya. Kalau ada intro lagi, buat lagi yang baru biar lebih fresh lagi, biar orang lain tuh ini intro baru nih, akhirnya mereka nonton intro kita, retensi penonton kita naik. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak ya embel-embel, langsung aja ke pokok pembahasan pertamanya ya. Langsung pokok pembahasannya misal riset keyword Google Planner, langsung aja
riset Google Keyword Planner langsung 1 bla bla bla, siap ya, sehingga nanti terjadi lonjakan-lonjakan dari video kita ya. Dan jangan yang keempat, kalau bisa jangan monoton ya pembahasannya, kalau bisa jangan garing ya, kalau bisa ada sesuatu yang lebih semangat lagi dalam menyampaikan materi teman-teman sekalian. Oke, saya rasa begitu cara meningkatkan retensi penonton. Dan apa itu retensi penonton, teman-teman bisa tonton lagi video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.